Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai sejarah organisasi pendidikan Islam di Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama yaitu ada Majelis Islam A'la Indonesia. Islam adalah agama mayoritas yang ada di Indonesia. Bahkan Indonesia adalah salah satu negara Islam yang besar di abad 21 ini. Selain itu, pernahkah kamu mendengar tentang sebuah organisasi bernama Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI? Organisasi ini adalah salah satu organisasi Islam yang pernah ada di Indonesia. MIAI adalah gabungan dari organisasi politik dan beberapa organisasi pers yang memiliki sifat moderat kepada Belanda. Latar belakang MIAI. Terbentuknya MIAI dilatar belakangi oleh kesadaran para pemimpin organisasi-organisasi Islam besar di Indonesia, seperti KH Mas Mansur, yaitu dari Muhammadiyah, Kiai Haji Muhammad Dahlan, dan Kiai Haji Wahab Hasbullah dari Nahdlatul Ulama, dan W. Wondoamiseno, yaitu dari Sarekat Islam. Para tokoh ini ingin mendirikan suatu federasi yang dapat menampung semua organisasi Islam yang berkembang di Indonesia. Keinginan untuk membentuk federasi ini didorong dengan adanya perpecahan di kalangan umat Islam, yang terbagi menjadi dua kubu, yakni kaum reformis dan tradisional. Maka dari itu, dibentuklah MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, yang didirikan oleh Kiai Haji Mas Mansur dan rekan-rekannya pada tanggal 21 September 1937. Selanjutnya yaitu tujuan MIAI. Pada awal didirikan MIAI bertujuan menampung semua organisasi Islam yang berkembang di Indonesia. Pasalnya, pada masa pendudukan Belanda, umat Islam banyak yang terpecah dan pemerintahan kolonial tidak menyukai umat Muslim di tanah jajahannya. Hal itu yang kemudian dimanfaatkan oleh Jepang guna mendapatkan dukungan rakyat. Pada 1942, pemimpin bagian pengajaran dan agama yang dibentuk Jepang, Kolonel Hori, menyelenggarakan pertemuan bersama beberapa pemuka agama Islam dari Jawa Timur di Surabaya. Hori mengatakan bahwa ia hendak berkenalan dengan semua pemuka agama Islam. Namun, itu sebenarnya hanya dalih saja, karena tujuan utamanya yaitu untuk meminta umat Islam menghentikan kegiatan politiknya. Di tempat lain, Jawa Barat, Hori mengirimkan anggotanya yang beragama Islam, seperti Abdul Muniam, Inada, dan Mohsayido Wakas untuk secara gantian berkunjung ke masjid besar di Jakarta. MIAI juga mencetus sebuah program, yaitu rencana membangun Masjid Agung di Jakarta dan Universitas. Sayangnya, usulan ini ditolak oleh Jepang, yang hanya setuju jika MIAI membentuk lembaga pengelola amal, yaitu Baitul Mal. Golongan Islam yang menjadi anggota dalam organisasi memiliki sikap non-kooperasi kepada pemerintahan kolonial. Saat Jepang sedang menjajah Indonesia, organisasi ini memiliki beberapa kelonggaran dalam melakukan aktivitasnya. Saat itu, organisasi lain masih belum mendapatkan kesempatan yang sama seperti MIAI. Hal ini dikarenakan MIAI dianggap sebagai sebuah organisasi yang anti-Barat. Organisasi ini dianggap kurang memuaskan oleh Jepang. Pada akhirnya, di bulan Oktober 1943, MIAI dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI. Masyumi ini didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Farid Aruf, Kiai Haji Hasyim Kartosudarmo, Kiai Haji Nahrawi, dan Zainal Arifin. Bubarnya MIAI. Dalam perkembangannya, MIAI kian sadar bahwa mereka tidak bisa terus hidup di bawah naungan Jepang. Maka MIAI terus mengembangkan organisasi mereka dengan membentuk Majelis Pemuda yang dipimpin oleh Insinyur Sofyan pada Mei 1943. Tidak hanya itu, MIAI juga membentuk Majelis Keputrian yang diketuai oleh Siti Nurjanah dan menerbitkan majalah bertajuk Suara MIAI. Lewat majalah ini, MIAI mendapat simpati dari umat Islam di Indonesia.
Hal itu membuat Jepang semakin waspada. Jepang terus mengawasi setiap aktivitas yang dilakukan para tokoh Islam dan sempat melakukan pelatihan bagi para kiai selama 1 bulan. Hasilnya, pemerintah Jepang berkesimpulan bahwa para kiai tidak membahayakan kedudukan Jepang di Indonesia. Kendati demikian, MIAI dianggap tidak memberi kontribusi apapun untuk Jepang. Alhasil, MIAI dibubarkan pada November 1943. Organisasi penggantinya adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI. Organisasi selanjutnya yaitu MASYUMI. Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau disingkat menjadi MASYUMI adalah sebuah partai politik Islam terbesar di Indonesia selama era demokrasi liberal di Indonesia. Partai ini dilarang pada tahun 1960 oleh Presiden Soekarno karena diduga mendukung pemberontakan PRRI. MASYUMI adalah nama yang diberikan kepada sebuah organisasi yang dibentuk oleh Jepang yang menduduki Indonesia pada tahun 1943 dalam upaya mereka untuk mengendalikan umat Islam di Indonesia. Tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 7 November 1945, sebuah organisasi baru bernama MASYUMI terbentuk. Dalam waktu kurang dari setahun, partai ini menjadi partai politik terbesar di Indonesia. MASYUMI termasuk dalam kategori organisasi Islam, sama seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Selama periode demokrasi liberal, para anggota MASYUMI duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, dan beberapa anggota dari partai ini terpilih sebagai Perdana Menteri Indonesia, seperti Muhammad Natsir dan Burhanuddin Harahap. Pada tahun 1958, beberapa anggota MASYUMI bergabung dengan pemberontakan PRRI terhadap Soekarno. Sebagai hasilnya, pada tahun 1960, MASYUMI bersama dengan Partai Sosialis Indonesia dilarang. Setelah pelarangan tersebut, para anggota dan pengikut MASYUMI mendirikan keluarga Bulan Bintang untuk mengampanyekan hukum syariah dan ajarannya. Sebuah upaya untuk membangkitkan kembali partai ini selama masa transisi ke Orde Baru sempat dilakukan, tetapi tidak diizinkan. Setelah kejatuhan Soekarno pada tahun 1998, upaya lain untuk membangkitkan partai ini kembali dilakukan, tetapi para pengikut MASYUMI mendirikan Partai Bulan Bintang yang berpartisipasi dalam pemilihan-pemilihan legislatif pasca reformasi. Sejarah MASYUMI. MASYUMI pada awalnya didirikan pada tanggal 24 Oktober 1943 sebagai pengganti MIA atau Majelis Islam A'la Indonesia, karena Jepang memerlukan suatu badan untuk menggalang dukungan masyarakat Indonesia melalui lembaga agama Islam. Meskipun demikian, Jepang tidak terlalu tertarik dengan partai-partai Islam yang telah ada pada zaman Belanda yang kebanyakan berlokasi di perkotaan dan berpola pikir modern. Sehingga pada minggu-minggu pertama, Jepang telah melarang Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII dan Partai Islam Indonesia atau PII. Selain itu, Jepang juga berusaha memisahkan golongan cendekiawan Islam di perkotaan dengan para kiai di pedesaan. Para kiai di pedesaan memainkan peranan lebih penting bagi Jepang karena dapat menggerakkan masyarakat untuk mendukung Perang Pasifik. Sebagai buruh maupun tentara, setelah gagal mendapatkan dukungan dari kalangan nasionalis di dalam Putera atau Pusat Tenaga Rakyat, akhirnya Jepang mendirikan MASYUMI. Organisasi MASYUMI. Struktur organisasi MASYUMI terdiri dari Dewan Pimpinan Partai dan Majelis Syuro. Dewan Pimpinan Partai bertindak sebagai lembaga eksekutif yang membuat pernyataan politik dan memutuskan kebijakan partai. Majelis Syuro merupakan lembaga penasehat yang berperan untuk memberikan nasihat dan fatwa kepada Dewan Pimpinan Partai perihal langkah apa yang akan diambil oleh partai secara garis besar. Susunan berkepengurusan pimpinan partai didominasi oleh para politis yang berlatar belakang pendidikan barat. Di sisi lain, Majelis Syuro didominasi oleh para ulama, terutama para pemimpin organisasi Islam seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama, dan Kiai Bagus Hadi Kusumo dari Muhammadiyah.
Masuknya unsur-unsur organisasi dalam Masyumi sebagai anggota istimewa berperan besar dalam peningkatan anggotanya, terutama dari kalangan umat Islam. Pembubaran Masyumi. Pada 1960, sejumlah pimpinan Masyumi turut terlibat dalam mendukung pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI melawan pemerintahan Orde Lama untuk mengubah kebijakan-kebijakan pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno. Muhammad Natsir, Sejafruddin Prawinegara, dan Burhanuddin Harahap terlibat sebagai kelompok pemimpin gerakan pemberontakan PRRI di Padang. Namun Partai Masyumi menolak untuk menyalahkan gerakan ini, sehingga Masyumi dibubarkan paksa dan para anggota senior, termasuk Buya Hamka, turut dipenjara karena dianggap terlibat dalam pemberontakan.